Shalom jemaat Tuhan semuanya, apa kabar? Saya harap semuanya kita dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Hari ini saya akan mengajak kita semuanya untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan terkait dengan keselamatan. Karena menurut saya keselamatan itu sangat penting sekali karena ini berkaitan dengan keberadaan kita di masa yang akan datang atau di akhirat nanti ya. Nah, saya akan mengajak kita semuanya untuk membahas dua hal dan akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu nanti berkaitan dengan keselamatan yang mungkin Bapak Ibu Saudara pegang, anut selama ini. Dan yang berikutnya akan membahas keselamatan di keselamatan juga tapi topiknya lebih kepada kasih karunia. Ya, saya tidak akan lama, kita langsung saja membahas topik tentang keselamatan adalah iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan sama dengan selamat, atau biasanya saya kalau mengajar di sekolah minggu, iman plus perbuatan sama dengan selamat. Artinya orang tidak akan bisa masuk surga kalau dia tidak berbuat baik. Tidak cukup hanya beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi orang harus berbuat baik juga, berperilaku baik juga supaya masuk dalam kerajaan sorga. Karena kalau kita lihat di dalam surat Yakobus ya, surat Yakobus di sana dikatakan juga bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati ya. Yakobus di sana mungkin kita sudah sering membaca ini, di mana Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan yang ke-18 di sana menekankan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kalau di ayat 7 saya baca demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, jadi ada orang-orang yang berprinsip bahwa untuk masuk dalam kerajaan sorga, dia tidak cukup beriman saja kepada Yesus, tetapi harus dengan berbuat baik, maka dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Biasanya orang mengambil dari Yakobus 2 dan juga selain itu mengambil dari Filipi 2 ayatnya yang ke-12. Filipi 2 ayatnya yang ke-12. Di sini firman Tuhan berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Nah, di situ ada kata kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakan keselamatan ya di situ. Kerjakan keselamatanmu. Nah, ini menjadi dasar yang kuat bagi orang yang berprinsip untuk masuk sorga, orang tidak cukup beriman saja kepada Yesus, tapi harus disertai dengan perbuatan. Maka perbuatan baik ini juga nanti akan mendukung orang tersebut masuk dalam kerajaan sorga. Nah, sedangkan kalau kita teliti dalam Yakobus, surat Yakobus tadi, maksudnya tidak seperti itu. Kalau kita baca sekilas, dulu saya juga berprinsip seperti itu, bahwa ketika saya mau masuk surga, ternyata beriman kepada Yesus saja nggak cukup, harus disertai dengan perbuatan baik. Jadi saya mati-matian harus berbuat baik, karena harus mendukung iman saya. Tetapi ketika dicermati kembali, ketika saya belajar ya, ternyata maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya adalah ketika kita sudah beriman, kita itu dituntut untuk membuktikan iman tersebut. Buktikan kalau kamu beriman kepada Yesus, yaitu dengan perbuatan baik kamu. Jadi perbuatan baik ini bukan tuntutan untuk masuk surga, tapi tuntutan ketika kita beriman kepada Yesus. Makanya di dalam surat Yakobus dikatakan, kalau engkau mengaku beriman tapi nggak ada perbuatan baik, omong kosong. Maksudnya seperti itu ya. Jadi bukan tunjukkanlah kepadaku iman tanpa perbuatan.
Nah, makanya dibilang kalau orang beriman nggak ada perbuatannya itu kosong. Nah, jadi kalau menggunakan ayat ini sebagai dasar masuk surga, menurut saya ini sangat rawan. Rawannya apa? Nanti di situ saya akan bahas ya. Lalu kemudian di dalam Filipi 2 ayat 12, banyak orang yang kekeh mengatakan bahwa karena firman Tuhan juga berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Artinya bekerja dengan perbuatan baik terus supaya masuk surga. Nah, kesalahan di dalam dari pembaca adalah mereka tidak melihat bahasa aslinya. Bahasa asli yang digunakan kata kerjakanlah di sini adalah katergazomai. Katergazomai artinya adalah tindakan untuk menyatakan dari keselamatan yang sudah dimiliki. Jadi ketika saya sudah memiliki keselamatan, maka harus ada tindakannya, ada perbuatannya yang membuktikan bahwa orang itu beriman. Makanya dikatakan katergazomai, kerjakan, buktikan bahwa engkau beriman. Sehingga ayat dalam Filipi 2 ayat 12 itu searah dengan Yakobus, surat Yakobus tadi ya. Yakobus 2 ya. Yakobus 2 ayatnya yang ke 14 sampai dengan yang ke-18 tadi. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara semua, bagian pertama dari keselamatan yang kita pelajari adalah keselamatan yaitu iman plus perbuatan sama dengan selamat. Di mana ini dibangun dari Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan yang ke-18 dan Filipi 2 ayat 12. Sehingga lahirlah pengajaran ini. Nah, pengajaran ini punya kelebihannya juga. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah disiplin rohani, bahkan malah radikal kadang-kadang. Kelebihannya adalah disiplin rohani, tapi disiplin rohaninya untuk mencapai target keselamatan. Dan ini sangat berat sekali untuk dilakukan. Karena apa? Dia berlaku baik bukan karena dia harus berlaku baik, tapi dia berlaku baik karena harus targetnya masuk kerajaan sorga. Karena apa? Iman plus perbuatan sama dengan selamat. Makanya keselamatannya dikerjakan sedemikian rupa. Dia mengerjakan kedisiplinan, dia hidup dengan disiplin rohani yang luar biasa. Karena dia harus mencapai target untuk masuk dalam kerajaan sorga. Jadi sebenarnya bagus juga sih dalam arti disiplinnya ya. Jadi kalau mau melakukan yang salah, contohnya mencuri, enggak, Tuhan tidak ingin. Tidak ingin, Tuhan tidak mau semuanya. Jadi hal yang disiplin rohaninya bagus. Tapi dia melakukan itu bukan karena kesadarannya, tapi karena dia harus mencapai target kerajaan sorga. Dan ini sangat melelahkan sekali mungkin menurut saya ya, karena saya tidak memegang prinsip ini. Tapi kalau saya renungkan ini sangat berat sekali ya. Nah, kelemahannya ya, kelebihannya disiplin rohani, tapi untuk mencapai target kerajaan sorga. Kelemahannya adalah takut menghadapi kematian. Kenapa? Saya menemukan beberapa orang yang memiliki prinsip iman plus perbuatan sama dengan selamat. Ketika mereka mendekati detik-detik kematian, mereka mengalami ketakutan. Padahal mereka ngajar di gereja tentang keselamatan di dalam Yesus. Mereka meyakinkan orang bahwa Yesus itu juru selamat untuk masuk kerajaan surga dan sebagainya. Tapi ketika mereka dekati kematian, mereka bertanya, nanti saya kira-kira masuk surga apa enggak ya? Sangat ironis sekali. Kenapa? Karena yang ngajar keselamatan sendiri ragu dengan keselamatannya. Karena apa? Berdiri atas dasar iman plus perbuatan sama dengan selamat. Kenapa ketika detik-detik kematian mereka ketakutan? Karena masa lalunya itu bangkit melawan mereka. Kamu dulu memfitnah, kamu dulu membuat orang sampai mungkin melarikan diri dari tempat itu, pindah tempat dan sebagainya. Dulu kamu menganiaya orang, dulu kamu melakukan hal yang jahat dan sebagainya. Orang itu sekarang di mana? Apakah mereka sudah memaafkan kamu atau belum? Dia akan bangkit melawan kita. Sehingga kita mulai berpikir, aduh, saya dulu berbuat jahat dan aku belum dengar orang ini sudah memaafkan aku atau belum. Apakah orang ini sudah bertobat atau belum? Apakah orang ini sudah melupakan masalah saya atau belum? Sehingga dia berpikir bahwa saya memang sudah terima Yesus, tapi perbuatan saya bagaimana? Apakah Tuhan menerima saya? Apakah Tuhan melayakkan saya untuk masuk surga? Karena saya pernah berbuat jahat dan sekarang saya disidang oleh masa lalu saya. Kelemahannya dari pengajaran ini adalah takut menghadapi kematian.
Padahal orang ingin ketika dia berpulang kepada Sang Khalik, dia pulang dengan damai sejahtera. Jadi prinsip ini yang pertama saya bagikan buat kita semuanya, supaya kita bisa memilih pengajaran mana yang bisa membuat saya damai sejahtera untuk saya berpulang kembali kepada Bapa di sorga. Ini poin pertama atau bagian pertama. Bagian kedua seperti apa? Tunggu di renungan yang akan saya bagikan di hari berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa pada saat ini berterima kasih karena Engkau sudah mengajarkan kami tentang prinsip keselamatan yang harus kami pegang sehingga kami hidup dengan damai sejahtera di dalam Engkau. Berkati kami semuanya agar iman kami teguh di dalam Engkau, tidak meninggalkan Engkau dalam kondisi apapun. Justru kami harus menjunjung tinggi nama Tuhan dalam segala keadaan. Berkati kami Tuhan pada saat kami mengalami tekanan, baik dalam keluarga, baik itu dalam pekerjaan, sosial dan sebagainya, agar kami tidak lepas dari Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus untuk kebaikan-Mu. Kami akan belajar kembali di hari berikutnya tentang keselamatan, dan tuntunlah kami agar kami bisa hidup dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.